Terus bertobat, saudara. Oke, siap belajar? Saya tertarik dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, hidup yang berdampak. Kalau kita mendengar kata hidup yang berdampak, apa yang muncul di pikiran saudara? Ayo cepat, apa yang muncul di pikiran saudara kalau kita mendengar kata hidup yang berdampak? Ayo cepat, apa Pak Rio? Memberi apa? Pengaruh, memberi pengaruh. Ayo apa lagi? Apa? Itu bermanfaat untuk orang lain. Ayo yang belakang, yang di atas, yang di sayap kanan. Apa? Keluar. Ya, apalagi mikir apa? Begitu mendengar hidup yang berdampak, mikir apa? Loh, kok diam saja? Kalau saudara nggak menjawab, saya akan beri yang paling jelek. Tikus itu berdampak enggak? Loh, kok saya tanya, tikus itu hidupnya berdampak tidak? Loh, jawab yang belakang, jangan diam. Tikus itu hidupnya berdampak tidak? Maka itu kalau saudara nggak berdampak, malu dengan tikus. Betul saya ngomong ini? Nyamuk itu berdampak atau tidak? Sangat berdampak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tikus dan nyamuk. Ini kelas biologi. Kalau saudara nggak mau hidup yang berdampak, maka hidup kita lebih rendah dari tikus dan dari nyamuk. Tikus itu sekolah atau tidak? Supaya sekalian tahu gitu. Loh, tikus itu sekolah atau tidak? Enggak. Nah, saudara sekolah tidak? Jadi, ngerti maksud ini? Harus berubah dalam hidup kita. Oke, Roma 5 kita baca. Ayat yang ke-12. Roma 5 mulai ayat yang ke-12. Kita harus mengerti konsep ini. Maka itu enggak cukup kalau hanya merasa hari Minggu itu sudah cukup aku ke gereja. Salah besar. Lalu hari-hari lain apa yang kita buat? Saudara bayangkan kalau motivasi hati kita mencari Tuhan, itu seperti orang bisnis, orang dagang. Cukup mereka buka toko cuma seminggu sekali? Ayo jawab, jangan pura-pura. Bertobat, saudara. Orang dagang itu kalau perlu nggak ada hari libur, betul nggak? Dan itu memang haknya, dan itu tidak berdosa, memang cari duit. Maka itu kalau kita merindukan Tuhan, bersekutu bersama-sama, dan saudara merasa cukup hanya hari Minggu, salah besar. Tema ini menantang kita, dan khususnya untuk jemaat. Kayak siapa tuh tulis? Di Jakarta ini saudara harus lebih sungguh-sungguh. Selesai seminar kemarin 2 sesi, begitu malam KKR, loh kok jadi kosong? Jauh lebih banyak datang ke seminar. Berarti lebih celaka lagi yang jemaat Batu Tulis ini, lebih nggak muncul lagi. Berarti yang datang ke seminar kemarin saya hitung kira 80% bukan saudara, tapi orang-orang luar yang diundang. Maaf saya berkata, kalau gitu apakah bukan apa bedanya saudara dengan calo? Yang nyuruh orang berangkat tapi saudara tidak berangkat. Saudara undang orang pasang spanduk besar-besar di sana untuk undang orang datang. Orang yang diundang sudah datang, yang undang nggak datang. Maaf saya berkata, harus bertobat. Setuju saya ngomong ini? Berubah. Lihat ayat ini. Sebab itu sama seperti apa? Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? 1 orang. Nah, perikop ini menarik sekali. Bicara tentang Adam dan tentang Kristus. 2 pribadi ini yang merubah dunia. Ya. 2 pribadi ini yang punya dampak hebat untuk dunia. Dan dampak 2 pribadi ini arahnya berlawanan. Kita semua tahu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang. Siapa 1 orang ini? Loh, saya sudah sebutkan 2 nama tadi loh. Siapa 1 orang ini? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut ikut masuk ke dalam dunia. Jadi dosa itu tidak bisa bekerja tanpa sarana.
Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka sarananya dosa itu siapa? Manusia. Dan kebetulan Adam yang terpilih oleh si iblis. Demikianlah maut itu telah bagaimana? Apa kata lain menjalar? Menyebar. Ayo, kalau pakai istilah penyakit, menular. Saya lebih suka mengganti kata menular. Saya ulangi dari depan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menular kepada berapa orang? Gak main-main, ngeri gara-gara satu orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Berarti bicara hidup yang berdampak. Itu tidak harus berpikir yang positif. Yang negatif pun bisa berdampak. Loh, betul tidak? Bahkan lihat ayat ini. Bahwa dampak yang negatif jauh lebih powerful. Jauh lebih berkuasa daripada yang positif. Kita lompat. Ya. Ayat yang ke-15 langsung. 15. Tetapi karunia Tuhan. Nah, kalau kita mendengar kata karunia Tuhan, langsung kita mikir apa? Penebusan, grace, anugerah, pengampunan. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran siapa? Adam. Yang gara-gara satu orang itu namanya Adam, semua orang telah jatuh dalam dosa. Saudara, renungkan ini. Adam pernah sampai ke Jakarta enggak? Loh, ngerti pertanyaan saya? Adam pernah sampai Jakarta enggak? Enggak. Adam pernah sampai Amerika enggak? Enggak. Ngerti maksud pertanyaan saya? Apa itu? Tapi dampaknya sampai kemana-mana, walaupun orang yang enggak perlu ke sini. Bisa nangkap enggak maksud Tuhan? Jadi kalau saudara ingin berdampak, misalnya di Afrika, di Sumatera, di Papua, di Australia misalnya, saudara nggak perlu ke sana. Nggak ada yang ngamen sih saya ngomongin. Amin. Tetap tinggal saja di tempat. Adam tuh nggak pernah kemana-mana. Tapi kok bisa dampaknya itu sampai hari ini masih ada. Bahkan semua bayi yang kita lahirkan langsung terkontaminasi dengan dampak satu orang itu. Betul? Kemarin malam waktu kami makan bersama beberapa majelis, cerita kita semua tahu. Satu keluarga bagaimana anak pertama mereka meninggal. Nah, satu pertanyaan itu muncul dan itu yang saya ngerti. Kenapa bayi kok bisa kena penyakit? Betul? Kenapa? Nah, jawabannya gara-gara Adam yang berdampak. Sehingga orang gak pernah kenal Adam, gak pernah tahu Adam pun bisa kena akibat. Kembali ayat 15-nya, maka itu firman ini luar biasa. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ngerti gak maksud firman ini? Papa kita berbicara tentang apa? Perbandingannya itu. Betul? Seharusnya antara Adam dengan karunia Tuhan. Nah, dalam hal ini siapa karunia Tuhan itu? Yesus. Betul? Nah, sekarang kita buat perbandingan. Kita nggak usah sekolah teologi dulu baru ngerti ayat ini, nggak usah kemahalan dan kelamaan juga. Begini aja kita mikir. Sekarang siapkan tangan kanan saudara ini Yesus, ya. Ayo semuanya tangan kanan gini loh. Yesus ya. Tangan kiri ini Adam. Ya, oke semuanya. Ayo, kecuali yang nggak punya tangan jangan diangkat, nanti angkat kaki. Oke, nah antara Yesus dengan Adam mana lebih kuat, lebih hebat? Ayo, jelas yang kanan dong, betul? Seharusnya dampak yang dibawa oleh Adam dan oleh Yesus mana yang lebih gede? Harusnya Yesus.
Udah turunkan tangan. Dia jadi lucu gini-gini terus. Maaf. Semua ini gampang kita mengerti. Apa-apa kalau perbandingannya sudah nggak usah ngomong. Karunia Tuhan jauh lebih hebat. Jangan namen dulu. Tapi faktanya. Ngerti pertanyaan saya? Faktanya. Siapa yang kalah? Loh, ayo ngaku siapa yang kalah fakta dalam hidup sehari-hari kita ini? Yesus kalah. Oke, kalau saudara belum tahu, saya buktikan ini. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku? Loh serius ini saya suka membandingkan itu. Ayo, narkoba atau Injil lebih laku? Saya mau sebutkan 4 hal di antara 2 kekuatan ini. 1, mana yang mahal, mana yang gratis? Lah ayo jawab. Dari 2 ini loh, narkoba dengan Injil, mana yang mahal, mana yang gratis? Cepetan. Narkoba itu mahal, Injil itu gratis. Ya, mikir ya, pakai logika. Kalau saya sebut harga sabu-sabu 2,5 juta lebih kadang-kadang. Jangan saudara berkata saya pengedar kok tahu harganya, awas saudara. Karena tiap hari kita dengar berita itu. Bayangkan sabu-sabu itu berapa kali lipatnya harga emas. Betul? Nah, pakai logika. Orang goblok atau orang pinter yang milih narkoba itu? Salah, banyak orang pinter kok. Loh betul enggak? Pejabat-pejabat, polisi, aduh kan orang pinter semua. Nomor 1 saya ulangi lagi, mana yang gratis, mana yang mahal? Injil gratis, narkoba mahal. Nomor 2, dampaknya, impactnya. Narkoba bagaimana, Injil bagaimana? Kalau kena ke orang, dampaknya ayo cepetan. Yang mana merubah hidup? Dua-duanya. Hidup yang bagaimana? Ayo, pikirkan. Ngerti? Fatal, saudara. Enggak cuma merusak, membunuh. Merusak karir. Tapi lihat, tiap hari berkurang atau bertambah penggunaan narkoba. Nah, harusnya kan aneh, ada apa ini? Nomor 3, mana yang pakai iklan dan mana yang nggak pakai iklan? Ayo, lu ini pertanyaan penting. Saya mikir ke arah itu, cepat jawab. Dari narkoba dan Injil mana yang pakai iklan? Injil. Masuk koran, buat selebaran, pakai spanduk, pakai banner. Kalau ada acara-acara penginjilan. Narkoba itu sama sekali nggak pernah pasang iklan. Goblok yang pasang iklan narkoba. Lo ngerti nggak logikanya? Nah, sampai 3 hal ini seharusnya mana yang dicari orang? Seharusnya Injil, karena menang semua. Gratis, dampaknya bagus, pakai iklan. Tapi faktanya tetap kasih karunia itu kalah. Ada apa ini? Yang keempat, demi visinya supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Iblis punya sekolah dosa enggak? Ayo mikir, ditanya kok. Iblis punya sekolah dosa tidak? Nah, tapi demi visinya, perintah agung dari Yesus Tuhan kita, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa mengerti semuanya itu. Maka gereja punya sekolah Injil. Ayo jujur, mana yang lebih hebat dampaknya? Yang punya sekolah atau enggak punya sekolah? Cepetan. Nah, maka itu saya sudah minta dari lebih 30 tahun yang lalu, tutuplah semua sekolah teologi itu, enggak ada gunanya. Lu serius. Saya enggak suka orang sekolah teologi, sekolah Alkitab. Makin goblok, saudara. Sebab setan yang enggak punya sekolah berhasil. Gereja yang punya sekolah on. Serius saya berkata ini. Saya selalu mencegah anak-anak muda untuk sekolah Alkitab. Percuma. Sebab kalau kamu punya ijazah STH yang ada kata teologi, melamarlah ke BNI, melamar jadi satpam, diterima enggak? Loh ayo cepetan.
Enggak. Begitu ada kata teologi, maka kamu masuknya ke gereja. Untuk apa nggarami garam? Halo, ada orang enggak ini? Betul? Tuhan Yesus berkata, jadilah garam dan terang dunia, bukan garam dan terangnya gereja. Jadi salah, orang yang punya ijazah teologi itu salah besar. Sebab dia enggak bisa jadi garam di luar, karena harus kembali ke gereja. Maka itu banyak pendeta stroke karena kasinan, garam semuanya dikumpulin. Lo serius? Garam itu disebar keluar, bukan dikumpulin. Dari 4 hal ini kita melihat fakta. Kasih karunia itu kalah. Yang kedua, pornografi atau Injil lebih laku? Sama konsepnya. Kenapa? Dan banyak yang lain. Waktunya saya. Tapi ini yang saya mau katakan. Kalau gereja tidak bertobat, mengakui kegagalannya, betapa sombongnya dan celakalah kita. Boleh nggak saya ngomong kalimat ini? Jadi saudara setuju saya berkata gereja sudah gagal? 2000 tahun perintah itu diberikan, pergilah kamu. Jawab, narkoba atau Injil yang sudah ada di seluruh dunia? Injil belum. Masih banyak daerah-daerah yang belum tahu siapa Yesus. Padahal perintahnya lebih dari 2000 tahun. Dan yang memerintah akan datang kembali untuk ngecek apa yang kita kerjakan. Apa enggak menyedihkan itu? Maka itu tema kita, hidup yang berdampak ini enggak main-main. Ingat logikanya tikus dan nyamuk tadi, jangan lupa. Mereka jauh lebih berdampak daripada kita. Kembali Roma 5 ayat 15. Saya belum selesai. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, bagaimana? Ayo baca bagaimana? Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ngeri. Jauh lebih besar lagi. Apa? Siapa dia? Yesus. Jauh lebih besar lagi Yesus. Anugerah Tuhan itu dan karunia-Nya. Betul enggak? Jauh lebih besar. Ini enggak usah diperdebatkan. Maka itu saya tadi minta saudara angkat 2 tangan, antara Yesus di tangan kanan kita, Adam di tangan kiri kita. Tahu jelas perbandingannya? Maka itu ada kata ini jauh lebih besar. Untuk apa saja? Adam atau Yesus yang jauh lebih besar? Ini pertanyaan konyol tapi buat kita sadar. Ayo, Yesus atau Adam? Untuk apa saja yang kita bandingkan yang lebih besar? Jelas Yesus. Maka itu benar firman ini. Jauh lebih besar lagi karunia Tuhan dan karunia-Nya. Nah ini sampai di sini kegagalan kita. Yang diapakan? Apa kata lain dilimpahkan? Salah. Dilimpahkan itu bukan diberikan. Enggak ada bahasa yang tepat kecuali bahasa Jawa. Digerojok, itu bahasa Jawa. Yang enggak Jawa minta maaf. Ayo, apa itu dilimpahkan? Beda, bukan diberikan. Kalau diberi itu, nih, gitu aja. Disiramkan, oke, apa ya? Guyur, oke. Ayo coba temukan. Wah, ini luar biasa. Dilimpahkannya atas siapa? Semua orang. Jadi dosa dan karunia Tuhan itu berlomba-lomba. Betul enggak? Apa perlombaannya? Masing-masing mereka saling melimpahkan. Dosa melimpahkan dosa, diguyur, digerojok, dituangkan semuanya. Dan mereka berhasil. Tapi kasih karunia gagal. Padahal sama-sama ayo baca sama-sama dilimpahkan. Loh, sama atau tidak? Sampai di sini saudara harus ngerti dulu loh. Supaya kita tahu bagaimana dampak hidup kita ini. Betul tidak? Nah, pertanyaan saya kepada saudara,
Dengar baik-baik baru saudara jawab. Oke. Ya. Kenapa Pak? Ada masalah rekamannya? Enggak. Oh. Ini yang kita perlu tanyakan atas ayat ini. Kalau saya pakai sistem dagang, bisnis, manajemen, tetap bisnis. Maaf tidak semuanya ngerti tapi nggak apa-apa. Dengar, saudara bisa jawab, salah pun jangan takut. Dalam manajemen bisnis, ada satu yang disebut ujung tombak. Itu apa? Itu siapa? Sales, marketing, pemasarannya. Betul? Nah, dalam konsep ini yang mahal, nggak pakai iklan, nggak punya sekolah, dampaknya mengerikan dengan yang satu. Berarti kalau ada yang gagal, yang disalahkan siapa? Salesnya. Siapa salesnya Injil? Ayo, siapa salesnya Injil? Berarti kita ini double goblok, saudara. Loh betul tidak? Loh iya atau tidak? Cepat jawab. Kita ini punya sekolah. Kita ini punya fasilitas iklan yang luar biasa. Kita ini punya perintah dari yang maha tinggi untuk pergi. Loh betul tidak? Semuanya kita ini ada. Yang lebih hebat ini bisa kalah. Jadi jawabannya, salesnya goblok. Orang goblok kalau sadar itu dihargai. Goblok nggak sadar itu yang jengkelin saudara. Maaf ya saya kalau ngomong ini apa adanya. Betul. Satu kali dalam seminar misi jadi perdebatan yang besar. Tapi akhirnya saya dimenangkan. Karena saya marah waktu itu. Wih, yang datang keren-keren. Dengan PowerPoint yang hebat-hebat, gambar-gambar. Dengan makalah-makalah. Wih, sudahlah. Rasanya pulang ini sudah lebih berat daripada bagasinya sendiri. Karena buku-buku, ada yang minta flash disk dan semuanya. Akhirnya saya berkata, stop. Untuk apa barang-barang segini ini? Untuk apa semua teori-teori yang ada itu? Saya tanya kepada mereka. Boleh enggak saya berkata, setan punya barang ini semua enggak? Nah, kok saudara jawabnya apa? Ayo, setan punya flash disk untuk menerangkan narkoba? Jawab. Punya makalah-makalah yang hebat-hebat yang diambil, yang dikeluarkan dokter-dokter itu ada tidak? Jawab. Tidak. Ini yang buat mereka marah. Mengapa kita tidak mau rendah hati? Lain kali kalau ada seminar misi, undanglah setan sebab mereka berhasil cari jiwa daripada kita. Enggak ada orang ini. Loh boleh nggak saya berpikir seperti itu? Undang setan saja. Maksudnya begini, ayo saya minta saudara jawab jujur. Setan atau gereja yang lebih memenangkan banyak jiwa? Ayolah jawab cepat, gak usah ragu-ragu. Nah, kalau setan lebih berhasil berdampak, ya kita undang dia aja suruh ngajar kita. Itu logika anak-anak yang saya pikirkan. Dia bercapek-capek seminar misi ngabisin duit, panggil dokter misi ini, dokter misi itu. Mana hasilnya? Kita nggak pernah menemukan ada acara seminar tentang bagaimana narkoba, pornografi, nggak pernah. Tapi mereka suksesnya luar biasa. Yang ditangkapi, yang mati, yang dihukum banyak atau sedikit? Banyak. Jadi seharusnya orang bisa mikir, kenapa kok tetap laku? Jadi lihat, kalau lihat ayat 15, ada enggak kekecewaan Tuhan kita di ayat ini? Jawab, ada enggak kekecewaan Tuhan? Saya tanya saudara, ada enggak kita merasakan dia kecewa di ayat 15 Roma 5 ini? Coba jawab. Ada. Dia kecewa.
Yang dari aku akan lebih hebat semua dibanding dari mereka. Kenapa yang dari aku nggak laku? Lagi sekali siapa yang salah? Salesnya. Jangan saudara jadi sales nawari parfum. Begitu orangnya ketemu kita, terus hidungnya gerak-gerak. Ini bau apa ya? Ngerti maksudnya? Nawari parfum, bau badanmu minta ampun. Laku nggak barangnya? Maaf saya berkata. Ini ilustrasi yang paling gampang. Gobloknya kita sales Injil. Dan lebih celaka lagi banyak sales Injil gobloknya seperti ini. Kita ada sales datang ke kita entah ke rumah atau kita lagi makan atau gimana ya. Saya menawarkan barang ini. Terus kita tanya, itu barangnya apa? Enggak tahu, saya cuma disuruh. Lihat sendiri aja lah. Ada enggak sales Injil seperti itu? Nah itu dia. Nah terus bagaimana kita mau nawarkan Injil kalau kita enggak ngerti ini barang apa? Ini yang buat Injil kalah, kasih karunia kalah. Karena kita tidak menikmati, kita enggak ngalami dulu. Ayat 16. Ayat 16. Dan kasih karunia, siapa lagi tadi dia ini? Loh, siapa ini? Kasih karunia itu siapa? Yesus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Betul atau salah? Loh, saya tanya, betul atau salah kalimat ini? Dan kasih karunia itulah pengampunan, keselamatan, penebusan, pembebasan, kesembuhan. Itu ada di dalam seluruh kasih karunia ini. Itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Betul atau salah? Lagi sekali ini kekecewaan Papa kita waktu dia mengungkapkan ini. Maksudnya, harusnya kasih karunia itu mau diapa-apakan harus jauh lebih menang daripada dosanya satu orang. Siapa satu orang tadi ini? Ada. Secara fakta, ada mati, tetap mati sampai hari ini. Tapi kasih karunia ini pernah mati, tapi dia hidup lagi. Betul? Maka itu Papa kecewa dengan kita, para pelaku kasih karunia ini. Kenapa? Yang harusnya lebih besar, lebih hebat, lebih segalanya. Kenapa kita ini kalah dengan yang jahat itu? Saya lanjutkan. Sebab penghakiman atas apa? Satu pelanggaran, yaitu Adam tadi. Itu telah mengakibatkan penghukuman dan seluruh dunia dihukum. Tapi ini lagi sekali kekecewaan Papa. Tetapi penganugerahan. Kalau saudara mendengar kata penganugerahan, apa yang muncul di benak kita? Ayo. Bukan cuma pemberian, salah loh. Gini maksud saya. Mendengar kata penganugerahan, saudara mikir sebuah pesta tidak? Ayo jawab. Penganugerahan itu lebih dari penghargaan. Hadiah Nobel itu enggak pernah disebut penganugerahan Nobel. Bukan hadiah Nobel, beda. Karena itu hal yang hebat. Nah, saya suka kata ini. Tetapi penganugerahan karunia. Wow. Papa menyediakan sebuah acara yang hebat untuk karunia itu diberikan kepada dunia. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu bagaimana? Ayo baca. Mengakibatkan pembenaran. Kalau karena dosa mengakibatkan apa? Penghukuman. Jadi lagi sekali Papa meyakinkan mana yang lebih hebat seharusnya. Perlu nggak ada acara penganugerahan dosa? Lo jawab, ada tidak? Nggak ada, siapa mau? Tapi kasih karunia itu penganugerahan, sebuah acara yang mewah,
yang luar biasa. Tapi lagi sekali, siapa yang kalah? Kasih karunia. Berarti kita belum berdampak. Kemarin malam Pak Boy tanya saya, Pak Dana sudah kena malaria? Bukan kena lagi, sudah sering. Saya nggak ngitung berapa ratus kali, saya nggak ngitung. Kami tinggal di sana. Saya lupa tahun berapa, itu saya paling menderita. 3 hari itu saudara, buka mata aja nggak bisa. Buka mata itu nggak bisa. Maaf, hanya bisa diinfus, nggak bisa makan, maaf. Air masuk muntah, apa saja. Wah, istri saya sempat bingung waktu itu, sudah nggak tahan. Nah, sambil kesakitan itu, saya tuh menyesal dan marah. Kalau saya ada di zaman Nuh, saya akan larang Nuh bawa nyamuk 2 pasang. 1 pasang itu. Ngapain kamu bawa nyamuk ini Nuh? Gara-gara nyamuk ini. Ada malaria di dunia. Ngerti maksudnya? Itu logika anak-anak. Tapi dari situ saya belajar ayat ini Roma 5. Ayo kita sekarang belajar tentang nyamuk. Oke? Ini pertanyaannya konyol-konyol, tapi untuk menyadarkan kita bahwa bagaimanapun juga kita ini kalah dengan nyamuk. 1, badan siapa lebih gede, kita atau nyamuk? Ini pertanyaan konyol bukan, tapi saya mau tanya. Kan sering kali tai hidung kita jadi lebih gede daripada nyamuk. Ngerti maksud ini? Maaf. Nomor 2. Umur nyamuk dan umur kita. Perlu dibandingkan enggak? Enggak. Nyamuk itu maksimal hidupnya itu 7 hari, 8 hari. Itu sudah nyamuk panjang umur betul. Kalau nyamuk bisa sampai 7 hari, 8 hari itu kalau dihitung manusia 100 berapa belas tahun itu. Nomor 2 ya. Nomor 3. Luas wilayah gerak nyamuk dan gerak kita. Ngerti enggak pertanyaannya ini? Mana lebih luas? Kok nyamuk? Siapa ngomong nyamuk tadi? Bangun. Kok nyamuk lebih luas bagaimana? Ayo, siapa yang punya tinggal di apartemen, maksimal sampai lantai berapa nyamuk bisa terbang? Ayo, 2, 3. Ya, yang punya apartemen yang berapa tinggi? Jangan bilang nyamuknya naik lift, enggak ditanya itu, enggak, yang terbang sendiri. Ayo, berapa kira-kira paling tinggi? 2 enggak lah, masih bisa itu, masih bisa 3 lah maksimal. Itu ruang gerak nyamuk. Percaya tidak, nyamuk di daerah kota itu enggak bisa terbang ke Blok M, kecuali naik Kopaja. Ngerti maksudnya? Ya, nomor 1 apa tadi? Ayo supaya kita bandingkan. Nomor 1 apanya? Badannya. Ya, kalau dibanding nyamuk, maka nyamuk itu berapa juta kalinya badan kita. Betul ya, berapa juta kalinya? Kebalik dong. Kita ini berapa juta? Aku sendiri yang lupa. Nomor 2 apa tadi? Umur, usia. Nomor 3, ruang gerak. Nah, nomor 4 ini yang seru. Nyamuk kalau nempel ke orang, paling lama orang itu merasa berapa lama? Jangan bilang 1 jam. Ini kulit badak ini. Kalau 1 jam nyamuk nempel baru rasa. Ayo, berapa lama? Paling cepat nyamuk nempel. Iya, 3-4 detik sudah gitu. Nah, kita kalau nempel ke orang, chatting, telepon, sudah panas kuping kiri, pindah kuping kanan, panas kuping kanan, pindah kuping kiri, dua-dua panas ngomongnya pakai mulut begini. Ngerti ilustrasi ini? Nah, nyamuk itu kalau nempel cuma hitungan detik. Tapi kalau ada virus demam berdarah, ada virus malaria, orang yang segede
Apa itu dibanding nyamuk? KO enggak kita? Nah, kenapa kalau kita nempel berjam-jam ke orang itu enggak berubah? Lo ngerti enggak pertanyaan ini? Jadi saya ini senang kalau belajar kita pakai logika anak-anak, gampang dimengerti. Maka itu jangan baca Alkitab pakai logika teolog, makin mumet Alkitab itu, saudara. Terlalu banyak peraturan teologi itu, sehingga firman nggak bisa dimengerti. Saya kalau belajar Alkitab pakai logika anak-anak, karena itu perintah Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Berarti di dalam diri kita belum ada virus Injil. Loh, iya atau tidak kalau begitu? Virus malaria atau demam berdarah yang ada di tubuh nyamuk yang sekecil itu cuma nempel sekian detik. Sudah berapa banyak yang mati karena itu? Apa yang salah dalam hidup kita? Kok kita nggak berdampak buat orang lain? Ayo kita berubah. Kalau kemarin saya cerita nginep di hotel Fuxion karena panitia penginapan saya di hotel itu. Ketemu Nanda, salah satu petugas housekeepingnya. Tadi malam saya dapat satu jiwa lagi, namanya Agus. Saya ajak ngomong dia. Jadi saya ini berusaha kemana saja, saya nggak mau kalah dengan nyamuk. Saya lebih gede dari nyamuk kok masuk kalah. Dan saya mau menularkan virus Injil itu. Ayat 17, Roma 5. Sebab jika oleh dosa satu orang. Lagi sekali siapa dia? Ayo, lagi sekali siapa dia? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi. Siapa? Loh, saya sudah tahu itu mereka. Saya nggak tanya kalau itu. Pertanyaannya ini, siapa? Kita. Maka lebih benar lagi kita yang, ayo baca cepat. Telah menerima apa tadi? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Berarti kita akan apa? Baca terus. Hidup. Enggak cuma hidup saja. Hidup dan. Nah, stop dulu. Ini ketemu jawabannya. Mengapa Injil kalah dengan narkoba? Sebab pelaku kasih karunia hanya hidup tapi tidak berkuasa. Betul? Harusnya kita ini hidup dan berkuasa. Oleh siapa? Ayo baca ayatnya. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayo saya tanya lagi. Jadi saudara percaya enggak bahwa dalam diri kita semuanya sudah ada virus Injil, virus kasih karunia? Jawab, percaya atau tidak? Percaya, sebab darah Yesus sudah ditransfusi ke kita. Dan itu logika penebusan. Berarti dalam diri kita sudah ada virusnya Yesus belum? Sudah. Nah tapi kenapa enggak berdampak? Nah kalau saya pakai istilah medis, karena belum di booster, pernah dengar kata itu? Belum dikuatkan. Virusnya ini masih lemah di dalam diri kita. Nah bagaimana cara menguatkan virus ini? Kekuatan ini? Kembali kepada dia yang punya kasih karunia itu. Tiap hari kita nempel dengan dia, tiap saat kita nempel, pasti kekuatannya akan nyata. Pokoknya mulai hari ini, saudara harus betul-betul punya dampak untuk orang lain. Jangan buat Tuhan kecewa lagi. Amin.
ayat 18. Nah, di sini Paulus tidak menyebut lagi Adam dan Kristus. Berarti kita suruh milih. Ayat 18. Sebab itu. Kata apa berikut cepat? Sama seperti oleh satu pelanggaran. Berapa orang? Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula seharusnya. Saya tambah satu kata. Demikian pula seharusnya. Oleh satu perbuatan. Stop. Mendengar kata satu. Ini banyak atau sedikit? Sedikit. Tuhan gak berkata oleh ribuan perbuatan. Nah itu capek kita. Cuma satu. Oleh satu perbuatan. Apa? Kebenaran. Berapa orang? Kena apa? Kena dampaknya. Maka itu saya berkata kemarin di sesi pertama. Yang Papa minta kepada kita gak banyak kok. Dia nggak minta kita tiap bulan doa puasa 40 hari. Loh kan tekor, 10 hari yang ngambil dari mana? Betul? Enggak. Papa nggak minta kamu harus hafal 100 pasal Alkitab dalam 6 bulan. Enggak. Dia minta cuma begini, hiduplah berdampak untuk orang lain. Dah nggak macam-macam. Dan ini jawabannya. Ayat 15-nya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan berapa orang. Ini loh logika Papa kita ini gampang dimengerti. Satu. Satu orang semua rusak. Satu orang harusnya semua benar. Satu perbuatan harusnya semuanya benar. Satu perbuatan semuanya mati. Satu. Jadi kan gak susah hidup ini. Amin. Satu saja. Saya ulangi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa yang dimaksud ini? Jangan Adam lagi, nyalakan Adam terus. Aku harusnya begitu. Adam terus. Kan tadi saya sudah bilang, di ayat 18-19 ini Paulus gak nyebut nama. Karena itu untuk kita. Oke, kalau gitu ulangi 18 dulu supaya nyambung. Susah bener. Adam sudah lama gak ada, kok disebut-sebut, kasihan dialah. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran Daniel Alexander, kalau saya melanggar, maka semua orang beroleh penghukuman. Tapi kalau saya bertobat, demikian pula oleh perbuatan Daniel Alexander, perbuatan kebenaran, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ngerti maksud saya mengganti itu? Nah sekarang, jujur ya, jujur. Maka itu saya nggak minta saudara jawab lewat mulut. Nanti bohong, kita nggak tahu, Tuhan yang tahu. Maka itu jawabannya dalam hati. Kira-kira saudara mau menempatkan diri saudara di yang pertama atau kedua dari ayat ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Loh, saya tanya ngerti nggak? Yang atas jawab. Ngerti? Ayo dalam hati jujur. Kira-kira saudara akan menempatkan dirimu di yang sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang atau penghukuman, atau kita menempatkan diri yang kedua demikian pula oleh satu perbuatan kita. Siapa? Semua orang. Jujur ya. Ayat 19 sama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, kalau saya tidak taat, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi kalau saya bertobat, demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Nah, saudara menempatkan diri yang mana? Saya akan akhiri dengan ilustrasi. Satu kali ada seorang gembala yang capek nasihatin salah seorang jemaat yang gak ngerti-ngerti. Zaman itu, ya agak lama kisah ini. Gembala ini punya jemaat persis tinggal di sebelah rumah. Dan itu pandai besi. Tahu pandai besi ya? Zaman dulu yang nggak pakai mesin, jadi cara memanasinya api pakai pompa kaki itu. Ya. Nah tiap kali besi sudah menyala merah, maka pandai besi ini tang mukul ya, mau jadi apa? Nah tiap kali tang palu dipukulkan, pasti ngomel gara-gara Adam. Tang
gara-gara Adam. Pendeta ini bilang, bukan gara-gara Adam, itu gara-gara kamu. Enggak gara-gara Adam. Gara-gara dia berbuat dosa, maka ada hukum, maka dengan berpeluh kamu akan makan rezekimu. Maka itu dia keringatan terus. Berbulan-bulan dinasehati, enggak mau. Jadi hampir tiap hari keluarga gembala dengar tang gara-gara Adam, tang gara-gara Adam. Akhirnya dia doa, Tuhan saya capek ngurusin jemaat ini. Bagaimana caranya nasihatin dia? Doanya dijawab, wih dia dapat ide. Tapi dia nggak ngomong ke istrinya. Mah, hari ini kamu belanja, kita mau buat pesta untuk undang tetangga kita, jemaat makan di rumah. Loh, ada acara apa? Ulang tahun enggak? Loh terus lah pokoknya kamu belanja saja. Untuk 5 orang ya, suami istri dengan 3 anaknya. Istri gembala pergi belanja, si gembala cari tikus. Tapi istri nggak tahu, tikus dapat, nggak dibunuh, nggak dimasak, diikat kakinya dulu. Udah sore saya diberitahu pandai besi nanti malam kamu datang ke rumah ya makan. Ada apa Pak Pendeta? Sudah pokoknya makan. Masakan selesai, diatur semua di meja makan. Lalu si Bapak Gembala ambil tikusnya, dilepas ikatannya, dia taruh di paling tengah, diberi tutup yang agak berat supaya tikusnya enggak lari. Tapi dia pesan, Mah jangan dibuka yang satu ini. Apa itu masakan apa? Jangan tak pokoknya jangan. Istri nurut. Pandai besi datang sekeluarga, silakan makan. Kami nggak nemani ya, supaya kalian bebas. Semua yang di sini boleh dimakan. Yang tengah ini jangan ya, jangan. Kok hehehe. Udah, setelah semua dicobai. Kalau saudara bagaimana jadi pandai besi tadi? Ayo, cepetan. Gimana kalau saudara jadi pandai besinya? Pasti ingin tahu bukan? Anak-anak tanya, Pak yang di tengah itu apa? Shh, melihat Pak Pendeta. Shh. Tapi jemaat ini penasaran. Dia lihat dikit ke dalam, dia lihat kok enggak ada. Dia buka. Begitu tutup dibuka, tikus lompat. Mereka berlima berdiri meja terbalik, dar ribut. Begitu dor, gembala keluar. Nah sekarang bukan cuma gara-gara Adam, gara-gara kamu juga ini berantakan semua. Ngerti ilustrasi itu? Nah, kalau hidup kita tidak nurut, tikus kamu, gitu aja sudah. Sudah nyamuk jadi tikus sekarang. Mau berubah? Kalau enggak ya milihlah jadi tikus atau nyamuk itu aja dah. Tuhan memberkati kita semuanya, sama jadi pelaku firman Tuhan.